Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Selamat tahun baru buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru di awal tahun ini, tanggal yang ke-7 bulan Januari. Kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan, bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan selama 2016 tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita bekerja, di saat kita tidak bekerja sekalipun, di situ Tuhan tetap ada untuk menyertai kita. Maka dengan demikian kehadiran Tuhan di dalam hidup kita senantiasa mendorong kita atau memotivasi kita supaya kita selalu pandang dengan mata hati kita ke depan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian maka ada satu momen tertentu yang kita lakukan di dalam diri kita, bahwasanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu pegang janjinya. Apa yang Dia firmankan, Dia pegang janjinya, dan itulah yang Dia lakukan dalam hidup kita. Kalau kita lupa, kita tidak ingat lagi apa yang sudah berlalu, tapi Tuhan masih ingat apa yang kita doakan 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bahkan Dia sedang merancangkan ke depan untuk memberikan jawaban yang pasti. Malam hari ini saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara anak muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan ini adalah perkataan dari Musa yang menyampaikan doanya kepada Tuhan, di mana ia merasakan bagaimana ketika ia membawa satu bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, 40 tahun lamanya mereka melewati satu proses yang begitu luar biasa. Tetapi dia hanya berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Musa berdoa kepada Tuhan. Dia senantiasa memiliki satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tatkala ia senantiasa berada di Mesir bersama dengan Firaun, orang menganggap dia adalah anak Firaun. Mereka selalu takut kepada dia. Tetapi ketika dia bergabung dengan bangsanya, dengan sukunya, dia bergabung kembali dengan kaumnya, apa yang terjadi? Tadinya dia yang menjadi anak kebanggaan, malah sekarang menjadi musuh. Tetapi satu hal yang dipegang oleh Musa di sini adalah berdoa kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa kita harus diajar? Kok menjalani hidup ini kok harus perlu diajar? Menjalani hidup ini kok perlu diajar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, ajarlah kami, ajarlah kami. Kami ini menunjukkan bukan kata tunggal, tapi majemuk, bersifat menyeluruh kepada siapa saja. Ajarlah kami. Siapapun kita yang mendengar kata ini berarti menunjukkan kepada kita semua. Ajarlah kami. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hari-hari kita di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari yang kita lewati itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tetapi ingat bahwa setiap hari yang kita lewati itu penuh dengan ajaran dari Tuhan. Kadang kita sadari ada ajaran dari Tuhan yang kadang membuat kita hati senang, ya kan? Kadang Tuhan menyukakan hati. Tapi ada juga di mana Tuhan memproses kita melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita jalankan. Itulah Tuhan hadir untuk memberikan pengajaran khusus bagi kita. Kenapa kita tidak sadari ini? Firman Tuhan mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari
Setiap tahun kita lewati, setiap minggu kita lewati, bulan kita lewati. Yang biasanya pergantian itu apa? Hanya pergantian angkanya saja. Hari tetap, bulan tetap, minggu tetap. Tapi angkanya yang berganti, angka tahunnya itu. Kemarin 2016, hari ini diganti dengan 1 dan 7. Dan inilah yang senantiasa satu momen. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita di 2000 tahun 16 itu? Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita ketika kita akan memasuki tahun 2017 ini? Kedepannya itu firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Musa sadari bahwa kalau Tuhan tidak mengajarkan kami pasti hilang jejak. Kami pasti hilang jejak. Karena apa? Kalau kita tidak berada di dalam payungnya Tuhan, pasti kita mengambil langkah sendiri, mengikuti keinginan hati kita sendiri. Karena kita mau mengikuti daging kita sendiri. Di saat hawa nafsu kita memimpin kita, apa yang kita lakukan? Semau buat. Apa saja yang kita lakukan sesuka hati. Tetapi saat Tuhan mengikuti kita, mengajarkan kepada kita untuk mengikuti prosesnya Tuhan, perlu dengan kesabaran. Hari ini kita bersabar, kadang banyak sekali kita bersabar, makin kita tertekan. Tapi itu adalah proses hidup yang harus kita jalani. Maka dengan demikian, di sini mengatakan kepada kita semua bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian? Firman Tuhan mengatakan 1000 hari sama seperti hari kemarin, ya kan? 1000 hari sama seperti hari kemarin. Apa yang kita lakukan itu sama seperti bermimpi. Kita tidak ingat lagi apa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Saat kita terjaga, semuanya itu sudah terlewat. Semuanya itu sudah berlalu. Kita nggak bisa ingat lagi. Kita hanya pandang ke depan yang terjadi hari-hari ini. Kita melihat kejahatan demi kejahatan makin hari bukan makin berkurang, makin bertambah. Apakah Tuhan buta? Tuhan tidak bisa melihat semuanya itu? Tuhan itu panjang sabar. Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita. Satu hal di antaranya adalah bertobat. Bertobat dari kelakuan kita yang jahat, kembali lagi datang kepada Tuhan supaya kita dibentuk olehnya, mengikuti rancangannya, mengikuti pola apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Tuhan menghendaki pertobatan itu di dalam diri kita. Itulah sebabnya kadang kita menghitung hari kita. Hari ini kita katakan rupanya matahari terang, berarti semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Ketika awan mulai timbul, kita mulai lesu, kita mulai gurau, kita senantiasa merasa gimana ya? Apakah hari ini membawa keberuntungan ataupun tidak? Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Tidak ada hari yang mendatangkan hari siap. Tidak ada sesuatu apapun yang dirancangkan Tuhan menjadi celaka bagi kita. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan kadang kita salah hitung. Kita menghitung hari kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita mau Tuhan kalau hari ini saya harus puasa dengan hari ini dan hari ini. Tidak demikian. Tuhan butuh hati ini, ketulusan hati ini kepadanya. Maka dengan demikian, ajarlah kami menghitung-hitung hari kami sedemikian. Di dalam Yakobus mengatakan apa? Hari hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap. Dia akan berlalu begitu saja. Kita tidak bisa menangkap uap itu. Kita tidak bisa memegang. Siapa yang bisa memegang angin? Tidak ada. Hanya Tuhan sendiri bisa mengatur semuanya itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mengatur semuanya itu, kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka dengan demikian, kalau Tuhan mau supaya kita lakukan, berarti kita harus kembali datang kepada-Nya. Ajarlah kami. Apa yang Tuhan mau supaya Dia mengajarkan kepada kita. Sebab ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, maka Dia punya cara tertentu. Dia mau membentuk kita menjadi pribadi yang berarti. Saat kita bekerja, Tuhan menunjukkannya kepada kita bahwa hari ini kau berada di dalam posisi ini, besok aku akan pindahkan kamu ke posisi ini, besok aku akan angkat kamu naik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Kalau kita mengikuti keinginan hati kita, kita pasti mendekati atasan kita. Kita mencari-cari itu apa yang harus saya lakukan supaya menyenangkan hati atasan saya, supaya dia bisa memposisikan saya pada posisi tertentu. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti Tuhan, apa yang Dia lakukan? Dia mengajar kita. Hari ini kita tidak nuruti, Dia ajarin kita lagi. Hari ini kita nggak nurut, Dia ajarin lagi. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Ajarlah kami menghitung-hitung hari kami sedemikian. Kata selanjutnya mengatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita menghitung hari-hari kita sedemikian, hingga kita beroleh hati yang bijaksana, hati yang bijak. Orang kalau melakukan sesuatu, dia nggak memiliki kebijakan di dalam dirinya atau tidak meminta hikmat daripada Tuhan untuk menentukan semuanya itu, keputusan itu pasti salah. Itulah sebabnya kita harus minta kepada Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Kami harus bijak di dalam berpikir, bijak di dalam berkata-kata, bijak di dalam apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Sebab kadang demikian kita salah mengambil keputusan. Kita salah mengambil keputusan karena apa? Kita mengikuti apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati inilah tempat menyimpan segalanya. Yang baik, yang jahat, semuanya itu dikumpulkan. Wujudnya dari apa? Dari perkataan kita. Ketika kita munculkan perkataan-perkataan yang kotor, itu berarti semua itu sudah terkumpul di hati. Yang selama ini kita tidak tahu, kita senantiasa mengumpulkan dari tetangga, dari orang lain yang tidak benar, kita input semuanya, kita masukkan dalam hati. Lalu sebentar kita, memori kita mulai merekam segala sesuatunya untuk mencerminkan hal-hal yang tidak benar di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, hati ini adalah tempat menentukan. Musa berkata kepada umat Israel, pilihlah pada hari ini, hidup atau mati. Kalau kamu mau hidup, percayalah kepada Tuhan. Kalau kamu mau mati, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan keinginan hatimu. Musa melemparkan semuanya atau memberikan satu keputusan kepada mereka, membiarkan mereka untuk memikirkan hal-hal yang sedemikian. Itulah sebabnya ketika orang Israel keluar untuk berperang, apa yang mereka lakukan di sana? Ketika mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah tentukan hari ini mereka akan meraih satu kemenangan yang luar biasa, maka pemimpin mereka Yosua di antaranya mengatakan, jangan tinggal diam, kuatkanlah hatimu dan sekarang ini bangkitlah kamu, karena hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar. Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar. Berarti dia tidak tunduk pada keinginan hatinya, tetapi dia harus tunduk pada otoritas Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijak, memberitahukannya kepada seluruh umat Israel untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka dengan demikian mengatakan kepada kita, ajarlah kami menghitung-hitung hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijak yang kita miliki di dalam diri ini tidak bisa dapat diambil oleh orang lain. Kita sendiri miliki. Baik dan jahatnya, apa yang kita lakukan itu ada pada diri kita sendiri. Yang bisa berubahnya adalah ketika kita baca firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa berubah perbuatan-perbuatan itu. Firman Tuhan itulah yang bisa melakukan semuanya itu. Mengubah pola pikir kita, mengubah perkataan kita, mengubah sikap kita, langkah hidup kita. Itulah yang dia rubah di dalam diri kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbandingan antara orang benar dengan orang fasik. Ketika orang fasik melihat orang benar melakukan sesuatu yang benar, maka dia akan menggerutu, dia akan marah-marah, dia akan mencemooh atau dia menjelek-jelekkan orang benar. Kenapa sih kamu setia banget untuk datang melayani Tuhan, sedangkan Tuhan yang kamu sembah tidak ada? Tuhan yang kamu sembah itu hanyalah angin belaka. Tetapi ingat, di dalam roh kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi di dalam diri kita. Saat kita bernyanyi itu adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan itu adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Tidak ada hari yang mendatangkan kesialan kecuali kita sendiri yang membuat siap. Kecuali kita sendiri yang memulai dan kita sendiri yang mengakhiri. Berarti kesialan itu ada pada diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi dan berkembang dan bertumbuh di waktu petang, bisu dan lain. Manusia hidupnya sama seperti rumput. Hari ini dia akan pagi ketika matahari terbit, dia akan tumbuhnya dengan bagus. Dia mekar sama seperti bunga, dia akan mekar dengan baik. Tetapi ketika pada waktu petang, dia akan bisu dan lain. Keberadaan manusia seperti itu, diibaratkan seperti itu. Karena apa? Manusia ini hidupnya sama seperti uang yang hanya sebentar saja kelihatan.
Hidup ini adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Terkadang kita bangga dengan apa yang kita miliki dalam diri kita. Kita bangga bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Tetapi di dalam Amsal mengajarkan kepada kita bahwa bukan karena emas dan bukan juga karena perak, tetapi orang yang berpikir dengan berpengetahuan, itulah orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mengajarkan kepada kita semua untuk membuka Amsal pasal yang ke-4. Amsal yang ke-20 ayat yang ke-15. Amsal 20 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Yang paling berharga di sini adalah bibir yang berpengetahuan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengambil langkah yang positif, berpikir positif, mengambil sesuatu dengan bijak, berarti dia adalah memiliki bibir yang berpengetahuan. Artinya untuk mengambil satu keputusan dia harus berpikir-pikir dulu, memikirkan sisi negatifnya, sisi positifnya, apa yang harus dilakukannya, sehingga ketika mengambil keputusan yang tepat. Maka dengan demikian di sini mengatakan kepada kita bahwa yang kita miliki dalam diri ini tidak ada artinya, tetapi kalau berpengetahuan di dalam Tuhan, artinya kita memiliki pengetahuan Tuhan, senantiasa dipimpin oleh Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya itu selalu baik, maka Tuhan akan mengawal langkah hidup kita. Apa yang mau kita lakukan? Hikmat Tuhan ketika diberikan kepada Salomo hanya meminta kepada Tuhan, berikan aku hikmatmu bukan karena kekayaan, supaya aku mengambil keputusan yang tepat pada waktu aku memimpin umat Israel. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua pada malam hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita mengikuti perbuatan dari orang fasik. Hari ini kita akan mengikutinya, besok dia akan menyesatkan kita. Tetapi kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, hari ini sekalipun kita salah, dia mengampuni, dia membawa kita untuk datang kembali, dia peluk kita, dia senantiasa menaungi kita, dia memberikan dengan kesabarannya, dia senantiasa membawa kita untuk lebih lagi. Kita selalu berada di dalam kepaksaiannya. Itulah yang Tuhan mau. Maka dengan demikian dia mengajarkan kepada kita supaya kita tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan dia. Komunikasi ini tidak hanya berada pada saat kita berada di dalam gereja, tapi di rumah itu adalah satu kesempatan kita harus memuji-muji Tuhan. Kita harus memuji-muji Tuhan. Nah, dengan demikian ketika kita memuji Tuhan, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita lewati, besok kita memasuki hari yang baru, itu adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Semua kita jalani dengan satu ucapan syukur bahwa dia tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita senantiasa mengikuti janjinya Tuhan, dia mengajarkannya kepada kita, maka jalan hidup kita tidak akan terhambat. Amin. Jalan hidup kita tidak akan terhambat. Terhambat hari ini, besok Tuhan bukakan jalan yang baru. Ketika jalan yang kita lalui itu terhambat, dia akan bukakan lagi jalan yang baru. Karena apa? Hati kita tertuju kepada Tuhan. Kalau misalkan kita menyimpang, kita salah menghitung apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka di situ kita dianggap orang yang tidak berpengetahuan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal pasal 4 ayat 10-12 mengatakan, Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 12 mengatakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Siapakah yang memimpin langkah hidup kita? Tuhanlah yang mengawal langkah hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dengarkanlah dan terimalah perkataanku.
Perkataan yang diberikan Tuhan bagi kita itu adalah bahwa ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan menambahkan tahun hidup kita menjadi banyak. Yang hari ini kita berpikir mungkin 2017 itu adalah hari terakhir bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa karena perbuatan yang kita lakukan itulah yang melunakkan hati Tuhan sehingga Ia menambahkan tahun-tahun hidup kita. Dia memperbaharuinya kembali. Dia membawa kita untuk tidak hanya menghitung hari ini saja, tetapi tahun yang kemarin merupakan satu sejarah, merupakan satu pengalaman yang sangat luar biasa yang akan menuntun hidup kita hari ini untuk melangkah ke depan, melihat sesuatu yang masih tersembunyi yang Tuhan sediakan bagi kita yang tidak kita ketahui. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Langkahmu tidak akan terhambat. Karena apa? Kita menghitung hari-hari kita, karena kita mengikuti ajaran Tuhan. Kalau langkah kita tidak terhambat, kita harus ikuti ajaran Tuhan. Karena Dia mengajarkan kepada kita bukan sekedar Dia mengajar, tetapi hal itu berguna bagi kita untuk hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dia kekal, Dia abadi. Manusia itu memang hidupnya hanya sementara, bersifat semu. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tetap akan melakukan yang terbaik dalam dirinya. Selagi kita masih hidup, dipercayakan untuk hidup, mari kita lakukannya dengan baik. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Engkau tidak akan tersandung. Karena apa? Langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Hari ini kita masih sekolah, besok kita bekerja, besok lagi kita sudah berumah tangga, dan lain sebagainya. Semua diatur oleh Tuhan. Kedepannya lagi kita akan jadi kakek nenek, kita punya cucu, kita punya buyut, dan lain sebagainya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita melihat kejahatan demi kejahatan yang terjadi, jangan kita menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika mendekat harinya Tuhan, ketika sebelum Tuhan datang, kejahatan demi kejahatan akan makin terjadi. Orang tua menyangkal anak-anak, tidak akan anak menyangkal orang tua. Bahkan terjadi pemberontakan, bukan hanya terjadi dalam rumah tangga, dalam gereja sendiri pun juga akan terjadi demikian. Kalau misalkan kita tidak mengikuti ajarannya Tuhan, kita abaikan setiap perkataan Tuhan, kita mengatakan semuanya itu tidak berguna bagi diri kita, berarti kita membunuh masa depan kita sendiri. Maka dengan demikian, saudara anak muda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki segala sesuatu yang kita lakukan jangan menurut keinginan hati kita, tapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan langkah kita tidak akan terhambat. Amin. Semua itu pasti Tuhan bukakan jalan. Yang hari ini orang bilang kalau engkau mengikuti itu pasti tidak benar. Jangan ikut apa kata orang, tapi bacalah firman Tuhan dan lakukanlah. Maka di situ firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Biar kita kembali ke rumah kita dengan hati yang bijaksana yang kita miliki, yang Tuhan senantiasa berikan bagi kita, kita pergunakan untuk memuliakan namanya. Haleluya, amin.